Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Sekarang tanggal 20 Maret, hari Kamis jam 1:10 siang di New York. Sesuai dengan janji saya akan bahas satu materi request. Oke, dan ini dia adalah requestnya, ya. Dari teman kita bernama Sobirin777. Ya, ini ada request bahas tentang ETF, Pak. Ya, nah ini adalah video jawabannya. Dan hari ini, di video kali ini, kita akan bahas tuntas apa itu ETF. Oke, nah sekarang kita pergi ke papan tulis. Kita lihat, saya sudah memberikan gambar dan ini sudah ada di Facebook Wealth Mastery, sudah ada bisnis investasi dan bisnis ya, sudah ada. Anda tinggal lihat. Nah, saya akan jelaskan dari kalimat yang sederhana aja ya. Jadi yang namanya ETF itu hampir mirip dengan mutual fund, hampir mirip ya. Saya nggak mengatakan sama, tapi hampir mirip lah. Cuman bedanya eh, apa ya? Harganya diekspos ke publik. Jadi kamu hampir sama persis seperti kita membeli saham. Ya, contoh misalkan kita lihat ETF-nya dari S&P misalkan di sini ya. ETF-nya dari S&P itu adalah SPY. Ya, SPY adalah ETF-nya dari S&P. Artinya kalau kamu sekarang beli S&P nggak bisa. Jadi kalau misalkan sekarang eh, mau beli S&P 500 indeks misalkan, indeks nggak bisa dibeli. Sama seperti saya mau beli IHSG yang nggak bisa. Ya, nggak mungkin. Tapi supaya itu bisa memungkinkan kita memiliki semua. Jadi artinya bagaimana kalau Pak kalau saya ingin memiliki eh, semua saham yang ada di dalam S&P 500, maka sekarang saya punya satu produk instrumen yaitu adalah SPY. SPY ada produk instrumennya. Ya, bisa dipahami ya. SPY produk instrumennya ini bisa dibeli. Berapa harga belinya? Satu bijinya adalah $566. Sesimpel itu. Ini namanya ETF. Nah, keterangannya ada di atas. S&P 500 ETF. Jadi ada kodenya ETF. Jadi ini seperti reksadana. Ya, di mana kinerjanya dia ya tergantung sama pergerakan dari S&P. Artinya kalau kamu sekarang kalau kamu sekarang beli S&P, maka kamu pun memiliki 500 company saham semuanya, plus kamu juga dapat dividen. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman. Silakan teman-teman pergi ke Finviz. Nah, ini buat tambahan informasi. Ya, ini adalah website yang selalu saya pakai. Silakan teman-teman pergi ke Finviz gratis ya nih. Pergi aja ke Finviz gratis. Lalu kemudian klik SPY di sini, ya. Maka kita bisa mendapat informasi di sini SPY dan kita bisa mengetahui ini ada dividennya. Ya, ini kita dividen per 3 bulan ya, dividen. Berapa dividennya? Ini dapat dividen 1,96. Di sini ini dapat dividen 1,7 something, ini dapat dividen 1,7 something. Bisa dipahami ya. Nah, kenapa kok dapat dividen? Karena kalau kita beli, misalkan Anda beli di 566 nih sekarang, Anda berarti memiliki semua saham di dalam S&P 500. Ya, jadi ini bukan main future ya, bukan main margin, enggak. Ini kita enggak ngomong margin, kita ngomong instrumennya. Ya kalau margin enggak margin kan cara mainnya, kamu main option dan segala macam itu cara mainnya. Tapi ini kita ngomong instrumennya. Jadi pahami ya, instrumen investasi. Jadi keuntungan kita kalau misalkan kita beli 566 di sini, misalkan kamu punya duit, saya beli satu biji $566, maka supaya $566 ini habis, maka S&P harus jadi nol. Ya, jadi kalau S&P jadi nol, SPY sudah jadi nol, maka apa yang terjadi? Ya udah habis, wis nol, bangkrut ya. Jadi supaya uang kamu habis ya Amerika bangkrut. Wis. Artinya apa? Peluang supaya itu terjadi super duper kecil. Bisa ngikutin kan? Sehingga kalau misalkan kita butuh sebuah instrumen untuk mengelola dana pensiun misalkan, dana untuk saya pensiun nanti. Sekarang saya masih umur 20 tahun, sekarang saya masih umur 30 tahun. Saya butuh butuh instrumen yang pas untuk mengelola dana saya. Ya, untuk pensiun nanti ketika saya umur 65 tahun misalkan, masih ada 30 tahun lagi dari sekarang. Maka kita perlu sebuah instrumen investasi yang tidak memberikan return gila-gilaan, enggak, tetapi resikonya itu sangat-sangat moderat atau boleh dikatakan sangat-sangat kecil.
resikonya. Maka ini adalah instrumen yang tepat. ETF adalah instrumen yang tepat karena apa? Karena kita spread the risk. Kita bagi semuanya, ibaratnya kita punya uang, kita bagi terhadap ke 500 company saham yang terbaik kalau kita ngomong S&P. Ya. Uang kita itu dipecah sehingga kita memiliki 500 company. Jadi supaya kita bangkrut, maka 500 company ini harus bangkrut semuanya. Ya, kalau satu company bangkrut masih mungkin. Tapi kalau 500 company bangkrut semua, ya negaranya bubar. Bisa dapat bayangan ya. Jadi, kalau Anda bermentalnya mental YOLO, FOMO yang mau kaya semalam, nggak bisa main S&P. Nggak bisa main ETF. Karena ETF ini boleh dikatakan pergerakannya sama seperti indeks, tidak terlalu kencang. Ya, jadi kalau misalkan Anda jago, misalkan, oh saya jago menganalisa saham, ya lebih baik Anda main sahamnya, jangan main ETF-nya. Karena kalau Anda main ETF seperti Anda beli indeksnya, ya pasti pergerakannya pasti akan kecil. Indeks turun 2% itu udah heboh ya. Indeks turun 2% itu heboh. Tapi kalau saham mungkin bisa naik 10%, bisa aja. Ya, paham maksudnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kepengen tahu nih S&P 500 ini isinya apa aja? Maka Anda boleh geser ke bawah, turun ke bawah sini, maka Anda dapat informasi. Jadi inilah pengelola dari SPY. Kita beli produknya dia. Ya, pengelolanya ngapain aja? Oh, ini dia mainkan ke beberapa saham. Ini ada sektor yang dia mainkan, pembagiannya berapa, semuanya transparan dibuka. Apa saham tertingginya? Jadi tidak semua saham punya porsi yang sama ya. Ya, jadi tidak semua saham punya porsi yang sama, ada pembobotan. Pembobotan paling besar ada di Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon dan segala macam. Ini ada pembobotannya. Oke. Dan di bawahnya juga sama. Di bawahnya sini ada fund flow-nya. Ada berapa banyak dana yang sekarang dikelola oleh ETF ini. Ada berapa banyak dana? Ya, ini adalah jawabannya. Jadi kalau Anda lihat di sini, sekarang yang dia kelola adalah 600 billion lah kurang lebih ya. 600 miliar US dollar yang dia kelola. Ya, ini adalah pergerakan flow naik ataupun flow turun. Ya. Kalau kita ngomong S&P terlalu tinggi, Pak, ada nggak Pak contohnya ETF yang Indonesia punya sehingga kita bisa mengikutin. Misalkan Anda, Pak, saya lihat IHSG sekarang sudah turunnya cukup dalam, ya. Misalkan di sini, Anda lihat ini adalah indeks harga saham gabungan yang beberapa hari terakhir jadi headline utama karena kemarin pada saat tanggal 18 Maret sempat di auto rejection di sini ya, auto close ya atau auto tutup, ya ditutup. Nah ini yang terjadi kalau Anda melihat misalkan ya, kita nggak tahu kan, misalkan Anda melihat ini kayaknya udah murah Pak. Nah, saya mau beli tapi saya nggak tahu saham apa yang mau dibeli di sini. Ya udah Anda beli aja saham-saham top unggulan yang ada di IDX ini, tetapi kita beli ETF-nya. Pertanyaannya, Pak, apa ada ETF itu di Indonesia? Saya nggak tahu jawabannya. Ya, saya nggak tahu secara pasti, silakan Anda tanya broker-broker di Indonesia karena saya nggak di Indonesia. Tetapi kalau Anda buka sekuritas di Amerika, Anda buka dimanapun brokernya sama, itu jawabannya ada. Ya, apa itu kodenya? Kodenya adalah EIDO. Ya, jadi Anda lihat EIDO, ya EIDO. Ini adalah Indonesia ETF, ya iShare MSCI Indonesia ETF. Jadi dia memilih saham-saham top di Indonesia punya stok dan kemudian dia tawarkan dalam bentuk ETF-nya. Ya, jadi satu bijinya adalah 15,91, sudah cukup murah karena turun dari berapa? Dari 23. Ya 23 udah turun ke 15 sekarang. Ya udah cukup murah kalau Anda melihat prospek di Indonesia cukup oke ya silakan Anda beli. Ya lalu kemudian berapa harganya? Harganya adalah 15,91. Satu biji. Jadi pembelian minimum satu biji. Kalau Anda main broker di Amerika ya, pembelian minimum satu biji, ya Anda cukup punya duit $15, ya $16 lah anggapannya ya. Anda sudah bisa memiliki semua saham top di Indonesia. Ya, jadi per bijinya $16 kan murah sekali kan. Satu dolarnya anggapnya 16.000 ya. Kalau $10 160.000, kalau $15 tinggal kalikan 5. Kan murah, 1 juta rupiah aja nggak ada. Betul? Ini murah banget. Ya, murah banget untuk satu bijinya. Ya, Anda tinggal kalikan aja berapa biji. Ya, lalu kemudian kalau ditanya, "Pak, apa isinya EIDO ini?" Seperti biasa kalau kita buka fund di Amerika, ETF segala informasi harus dibuka secara lebar. Ya, Anda pergi ke Finviz, masukkan kodenya EIDO,
Maka Anda bisa melihat ini juga bagi dividen loh. Ini kemarin berarti bagi dividen 0, wih kecil ya. Kemudian di sini juga 0,05 karena memang angkanya kecil ya. Oke. Nah, ini adalah Indonesia punya stok. Nah, dia pegang saham apa? Nah, ini dia. Sektornya kebanyakan ada sektor finance. Ya. Yang dia mainkan ini dia ngatur portofolionya sektornya sektor finance 52,4% dan kemudian sisanya dibagi ini penjelasannya. Lengkap ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dia pegang saham apa yang paling banyak? Ternyata dia pegang paling banyak adalah saham BCA 22,84%. Setelah itu dia pegang saham BRI 13,28%. Setelah itu dia pegang Bank Mandiri 8,87%. Kalau Anda lihat yang top ini aja, ini sudah company-company sudah cukup ternama ya. Kemudian dipegang Telkom, Astra, GoTo Gojek, BNI, Chandra Asri Pasifik Tbk, Sumber Alvaria Trijaya, Aman Mineral Internasional, dan segala macam. Jadi ini top 10 yang tertinggi, ini sudah menguasai 67,32% dan kebanyakan Anda lihat sendiri dari sektor finance. Ya, lalu kemudian pertanyaannya, berapa dana yang dikelola oleh orang ini? Nah, kita bisa melihat sekarang terakhir ada dananya 269 juta US dollar. Lumayan, oke, not bad lah ya. Tapi dana ini sudah menurun sejak kalau kita lihat sejak bulan data yang ada nih ya di sini. Sejak mentok nih bulan Maret 2024 yang kemarin, ya sejak Maret 2024 kemarin ini sudah kita perhatikan sudah mengalami capital outflow yang gila-gilaan sejak bulan Maret kemarin. Ya, jadi kita belum melihat adanya tambahan dana sejak Maret kemarin. Ya, jadi tampaknya semua orang pada jual ya. Memang di bottomnya di sini. Ya, tapi sekarang pun kita lihat masih ada outflow lagi tanggal 12 Maret kemarin masih outflow. Jadi masih belum sepenuhnya recover. Ya, tampaknya seperti itu, faktanya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat mentok di sini tanggal 19 Maret kemarin lah ya. Maret kemarin tahun 2024 ya, jadi kurang lebih itu ada di sekitar sini ya. Mei, sini. Ya, sekitar sini teman-teman. Ya, jadi ini mentok-mentoknya. Jadi ketika ini kembali lagi ke sini, break high lagi September 2024. Sebenarnya September 2024 di sini ini outflow-nya nggak ada. Jadi orang yang membeli, yang ikut berinvestasi karena kalau kita orang asing nih, seperti saya nih, orang asing, saya nggak bisa direct langsung masuk ke Indonesia, maka saya bisa mainkan ETF-nya ini. Ya, dan orang asing seperti saya memainkan saham Indonesia, ya harus lewat ini. Ya, jadi minat itu bisa diukur. Ya, jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang di sini, ini seperti divergen ya. Jadi kelihatan sekali bahwa kenaikan yang di sini, ini kenaikan boleh dikatakan kenaikan yang palsu. Ya, demikian juga dengan composite di sini. Ini membuktikan bahwa indeks Indonesia itu memang banyak dipengaruhi oleh asing ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bulan Maret 2024, ini adalah capital yang paling tinggi menurut ETF yang EIDO ya. Nah, kemudian dia sempat turun, ya ini capital outflow-nya turun terus, tapi perhatikan di bulan September Indonesia all time high. Nah, dari sini aja kita sudah bisa mengetahui bahwa kemungkinan besar ini kenaikan ini palsu. Artinya kenaikan ini itu keropos. Ya, sehingga kalau kita mengetahui ini kemungkinan akan segera turun dan ternyata betul hari ini pun juga turun. Dan ini ada capital outflow yang paling rendah menurut saya ini ya. Jadi ini masih terus dari data yang kita punya, ini ada capital outflow yang paling rendah. Jadi Indonesia sekarang berada di sebuah titik yang sangat dalam. Nah, apakah sudah mulai ada pembelian? Kalau kita lihat hijau-hijau seperti ini, mungkin ya, mungkin ada sedikit pembelian, tapi tidak begitu signifikan. Sudah mulai ada beberapa pembelian di sini. Ini kemarin sempat ada pembelian, di sini juga ada pembelian, tapi nggak ngangkat ya. Maksudnya di sini juga ada pembelian, tapi nggak ngangkat, kurang kurang agresif ya. Ya, jadi kita penunggu aja perkembangannya. Tapi kalau ditanya apakah sudah mulai ada pembelian? Iya, mungkin sudah mulai ada. Jadi kalau Anda mulai berpikir ya, misalkan nih, ya ini kayaknya udah mulai murah nih, bolehlah. Namanya investasi ya. Sekali lagi teman-teman, investasi kan nggak mungkin indeks itu mau turun terus kan nggak mungkin kan ya. Ya suatu saat pasti ketika murah pasti banyak orang mau beli. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau naruh dana pensiun misalkan contoh, dan kita mau cari seperti ini ETF yang sedang murah. Ya, jadi ketika kita lihat ETF-nya sudah cukup murah, ya itulah saatnya kita membeli.
Dan kemudian kita bermain investasi untuk jangka panjang, bukan main day trading. Oke, kita nggak main day trading, main swing trading lah, apapun itu nggak main. Ya, salah instrumen kalau kamu main seperti itu. Ya mungkin kalau kamu memang kepengen kaya dengan cepat, ya pergilah ke kripto. Kripto itu mungkin lebih ugal-ugalan, lebih kaya dengan cepat, tapi ingat rumusnya kalau kamu kaya dengan cepat, bangkrutnya pun juga cepat. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Nanti pada saat kita live, boleh teman-teman bertanya-tanya tentang ETF. Dan kalau ditanya ETF apa yang paling oke, ya tentu saja kalau saya pribadi pasti akan saya pegang S&P. Ya S&P itu udah pasti semua orang pasti punya S&P. Kalau uang pensiun saya pun juga banyak larinya ke S&P. Jadi itu permainan jangka panjang ya. Ya sekali lagi eh, segala sesuatu itu perlu compound interest. Nggak bisa kita langsung mendadak kaya, nggak mungkin. Anda perlu waktu untuk jadi kaya. Dan biasanya orang nggak punya waktu untuk jadi kaya. Maunya mau instan. Karena itu ya orang yang kaya sedikit. Karena mereka terlalu banyak ikut campur ya dalam dalam keuangannya seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah Indonesia sudah mulai menarik? Ya mungkin kalau ada main orientasi jangka panjang, mungkin ini juga sudah mulai menarik. Ya buktinya sudah mulai ada sedikit capital outflow data ya, capital capital inflow. Ya sudah mulai ada beberapa lah ya, meskipun harga terus turun. Sekali lagi nggak mesti ada penambahan seperti ini lalu kemudian harga pasti naik ya, enggak juga. Tapi sekali lagi kita enggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Cuman kalau misalkan prinsip saya adalah kita membeli ketika harga murah. Ya, Anda membeli ketika murah, kalau misalkan turun ke 10 misalkan ya kita beli lagi. Itu poinnya memang seperti itu. Ya kita akan beli lagi. Yang penting kita tahu kita nggak beli saham, tapi kita membeli semua saham, membeli indeks. Ya kalau kamu beli satu saham, turun dibeli, turun dibeli, turun dibeli, suatu saat saham itu bangkrut, ya habis. Tapi kalau ini kan supaya uang saya habis, ya Indonesia harus bangkrut. Apa Anda percaya Indonesia akan bangkrut? Ya mungkin aja. Ya, tapi menurut saya sih Indonesia cukup kuat, ekonominya tetap optimis. Ya, mungkin politiknya aja yang gonjang-ganjing. Kenapa kok saya optimis? Nah, Pertamina aja korupsi 1.000 triliun, kita masih baik-baik saja loh. Hebat ya. Itu kalau kamu di Cina ya itu udah habis satu satu rombongan habis semua itu udah ya. Ya kalau di Indonesia mah cukup cari boneka 9 aja orang ya itu secara logikanya aja sudah tidak masuk akal. Ya ribuan triliun cuma dibagi sama 9 orang yang jadi korbannya. Itu nggak mungkin lah ya logikanya. Buat apa orang orang mau korupsi segitu besar hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, uang segitu udah terlalu besar. Pasti ada, ya you know lah ya, pasti ada rame-rame partai dan segala macam, pastilah itu. Oke? Ya itu aja sih problemnya. Jadi Indonesia cukup kaya, digoncang ribuan triliun korupsi juga tetap aman, baik-baik saja. Ya jadi siapa tahu ya ini sudah titik bottom, ini saatnya membeli, ya we never know. Tapi yang jelas poinnya adalah Anda sudah mau memahami apa itu ETF dan macamnya ada banyak ya teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat ya ETF-nya Thailand apa? THD ini juga turun 11%. Ini adalah ETF yang kita bisa mainkan ya di negara-negara. Dan ini informasinya misalkan EIDO ya Indonesia yang paling buruk teman-teman. Ya, jangan cuma ikut omongannya pemerintah ya yang selalu bilang Indonesia baik-baik saja. Kinerjanya Indonesia paling buruk, turun 14,8%, disusul Thailand, New Zealand, India. Jadi yang turun-turun yang murah, Taiwan. Tapi ada juga yang hijau, yang sedang bullish, ya, EPOL naik 39%, Austria, Spain, China naik 24%, MCHI nama ETF-nya. Ya, kemudian Jerman naik 23%. Kita lihat tetangga-tetangga kita aja, tetangga kita Vietnam naik 9%. Oke, Singapura naik 7,9%, Jepang naik 5,6%. Ya, nggak ada alasan. Ya, jadi Indonesia ini sekarang sedang parah-parahnya dan kalau kita sedang mau mencari investasi, ya tentu saja kita akan cari yang murah ya. Yang sedang turun, yang sedang murah. Karena kita tahu ini ya tinggal menunggu waktu, ya pasti akan naik ya karena ini kan kumpulan dari banyak saham. Jadi itulah sebabnya kenapa saya juga tertarik pada Indonesia ya, karena sudah yang paling murah. Ya saya suka barang-barang yang murah. Yang paling parah ini yang kita kejar. Ya tinggal Anda berburu aja. Ya tapi pertanyaannya apakah Pak Irwan membeli IDO? Jawabannya enggak. Ya enggak. Saya punya ETF lain yang jauh lebih powerful, yang jauh lebih menjanjikan dan ETF yang
lebih apa ya, yang lebih efisien menurut saya dalam mengelola selain cuma investasi. Itulah sebabnya kenapa ilmu pengetahuan itu penting. Informasi dan ilmu pengetahuan, skill itu penting sehingga kita bisa mengelola uang dengan jauh lebih cepat dan efisien. Oke, thank you udah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Ada pertanyaan, silakan tanyakan di komentar. Thank you.